Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarh Riyadhus Shalihin, bab at-taqwa. Qala asy-syarih rahimahullah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. فوجه الأمر إلى المؤمنين لأن المؤمنون يحمله إيمانه على تقوى الله. Firman Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka perintah ini dikhususkan kepada orang-orang yang sudah beriman, karena keimanan seorang mukmin membawanya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu ittaqullaha haqqa tuqatih wa haqqat taqwa mufassaran bima aqibahu. Al-muallif min qaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan ketentuan sebenar-benar takwa sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi ditafsirkan dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Sebenar-benar takwa itu adalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ba'da hadhil ayah ay anna ma'na qawlihi haqqa tuqatih an tattaqiyallaha mastata'ta li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Wa hadhil ayah fattaqullaha mastata'tum laysat ayatan yuqsadu biha at-tahawun bitaqwallah, wa innama yuqsadu biha al-hathu 'ala at-taqwa biqadril mustata'. Ayat ini atau fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bukan berarti seseorang itu atau tidak sungguh-sungguh meremehkan tentang takwa kepada Allah, bersantai-santai atau tidak sungguh-sungguh. Akan tetapi yang dimaksud ini adalah bertakwa kepada Allah sekuat yang dia mampu. Ay la tadakhir wus'an fi taqwallah walakin Allah la yukalliful insan syai'an la yastati'uhu. Kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tetapi apabila seorang itu sudah berusaha sekuat tenaganya, kemudian dia mencapai pada batas tertentu, lalu dia tidak mampu, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Wa yustafadu min qawlihi fattaqullaha mastata'tum anna al-insana idza lam yastati' an yaquma bi amrillahi ala wajhil kamal fa innahu ya'ti minhu bima qadara alaihi. Wa min dhalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala junub fa ala janbin. Dan
diambil faedah dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, yaitu apabila seorang tidak mampu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, maka dia melaksanakan semampunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Imran ibnu Husain, "Salatlah kamu dengan berdiri, apabila tidak mampu maka salatlah dengan duduk, apabila tidak mampu maka salatlah di atas lambungmu atau salat dalam keadaan berbaring." Farattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalah bihasbil istita'ah bi an yusalli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala jambin wa hakadha aidan baqiyatul awamir. Dan beginilah perintah-perintah Allah yang lain, maka ada urutan ketidakmampuan seorang. Dengan itu Allah memerintahkan agar seorang melaksanakan perintahnya semampunya. Wa mithluhu as-shaum idza lam yastati' al-insan an yasuma fi Ramadan fa innahu yu'akhkhirahu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Begitu juga berpuasa, apabila seorang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia mengakhirkannya, menggantinya pada bulan setelahnya atau pada hari lain. Wa fil haji aidan, begitu juga dalam berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi Allah atas manusia adalah kewajiban berhaji ke Baitul Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang bisa untuk datang ke sana atau bagi yang mampu untuk berhaji. Fa idza lam tastati' al-wusul ila al-baiti fala hajja 'alaik. Apabila engkau tidak mampu datang ke Baitul Haram untuk berhaji, maka tidak ada kewajiban haji. Lakin idza kunta qadiran bimalika duna badanika wajaba 'alaika an tuqima man yahujju wa ya'tamir 'anka. Akan tetapi apabila kamu mampu dalam hal harta untuk berhaji, tetapi badanmu tidak mampu, misalkan dia sakit atau lemah tetapi punya harta, dia bisa membadalkannya kepada orang lain untuk berhaji. Falhasil anna taqwa ka ghairiha manutatun bil istita'ah, faman lam yastati' syai'an min awamirillah fa innahu ya'dilu ala ma yastati'. Wa man ittara ila syai'in min maharimillah halla lahu ma yuntafa'u bihi fi daf'id darurah. Begitu juga atas apa yang diharamkan Allah, apabila seorang itu dalam keadaan darurat untuk memakan apa yang diharamkan Allah, maka dia bisa melakukannya dalam keadaan darurat itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Dan Allah telah menjelaskan, telah menjabarkan apa yang diharamkannya, apa-apa yang dilarang dari makanan dan minuman, kecuali apa yang ada dalam kondisi, kecuali bagi siapa yang berada dalam kondisi darurat. Hatta inna ar-rajula law ittarra ila akli lahmil maita aw akli lahmil khinzir aw akli lahmil himar aw ghairi dhalika minal muharramat fa innahu yajuzu lahu an ya'kula minhu ma tandafi' bihi daruratah. Fa hadhihi hiya taqwallah. Maka seorang apabila dia terpaksa dalam keadaan darurat, jika tidak dilakukan maka dia mungkin terancam nyawanya, dia bisa memakan, misalkan memakan bangkai, memakan daging babi, atau memakan daging keledai dan lain sebagainya dari apa yang diharamkan Allah.
yang dilarang oleh Allah, akan tetapi dia dalam kondisi darurat, sehingga dia dengan itu menghindarkan diri kepada kecelakaan dirinya. Fahadhihi ya taqwallah, maka inilah takwa kepada Allah. An taf'ala awamirahu mastata'at wa tajtaniba nawahiyahu mastata'at. Melaksanakan perintah-perintah Allah sekuat tenaga sampai batas kemampuan, begitu juga menjauhi larangan-larangan Allah sekuat tenaga sampai batas kemampuan. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Fa amara Allah ta'ala bi amrayni bi taqwallah wa an yaqula al-insan qawlan sadida ay sawaban wa qad sabaqa al-kalamu 'ala at-taqwa wa annaha fi'lu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Dan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah memerintahkan dua hal dalam firman-Nya ini, yaitu dengan bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Ammal qaul as-sadid fa huwa qaulus shawab wa huwa yashmalu kulla qaulin fihi khair sawa'un kana min dzikrillah aw min talabil ilm. Maka yang mencakup qaulun sadid atau al-qaulus sadid itu adalah perkataan yang benar, mencakup juga perkataan yang baik, perkataan yang di dalamnya adalah zikir kepada Allah, atau perkataan yang di dalamnya adalah ilmu agama, maka ini termasuk al-qaulus sadid. Au minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu juga termasuk al-qaulus sadid. Au minal kalamil hasan alladhi yastajlibu bihil insan mawaddatan nasi wa mahabbatahum au ghaira dhalika. Wa yajma'uhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Juga termasuk al-qaulus sadid adalah perkataan yang menjadikan orang lain merasa gembira, perkataan yang menjadikan orang lain tumbuh kecintaan atau menyukai perkataan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hendaknya mengatakan perkataan yang baik atau dia diam saja. Jadi termasuk juga perkataan yang menyenangkan orang lain, yang tidak mengganggu orang lain, itu adalah al-qaulus sadid. Wa dhiddu dzalika al-qaulu ghairus sadid wa huwa al-qaulu alladhi laysa bisawab bal khata' imma fi mawdu'ihi imma fi mahallihi. Dan lawan kata dari al-qaulus sadid adalah al-qaulu ghairus sadid, perkataan yang tidak benar, yaitu perkataan yang salah. Yang pertama, salah dalam perkataan itu sendiri atau salah dalam penempatan perkataan itu. Amma fi mawdu'ihi bi an yakuna kalaman fahishan yashtamilu 'ala as-sabb wasyatm wal ghibah wan namimah wa ma asbaha dzalik. Yang pertama, apabila perkataan itu sendiri yang salah atau jenis perkataan itu yang salah atau topiknya atau judulnya, maka yang mencakup adalah kata-kata cacian, kata-kata hinaan, ghibah, menggosip, membicarakan aib orang lain, kemudian adu domba dan lain sebagainya. Itu yang pertama, perkataan al-ghairus sadid. Yang kedua, au fi mahallihi, yaitu penempatan perkataan itu. An yakuna hadzal qawlu fi nafsihi wa khair, lakin kaunuhu yuqalu fi hadzal makan laisa bi khair. Lianna likulli maqamin maqalun. Fa idza qulta kalaman fi nafsihi laisa bi syarrin, lakinnahu yusabbibu syarran, idza qultahu fi hadzal mahalli fala taqulhu. Yang kedua, bisa jadi perkataan itu adalah perkataan yang benar,
akan tetapi penempatannya yang salah, ya. Maka itu juga termasuk perkataan ghairus sadid. Sehingga dengan perkataan benar itu tapi penempatannya yang salah bisa menyebabkan kesalahpahaman atau hal-hal yang buruk lainnya. Lianna hadza laisa biqauli sadid biqaulin sadidin fa fi hadzal mawdu' la yakunu qawlan sadidan bal khata'an wa in kana laisa haraman bidzatihi. Famathalan law furida anna shakhsan ra'a insanan 'ala munkar wa nahahu 'anil munkar lakin nahahu fi halin la yanbaghi an yaqula fi lahu fiha syai'an aw aghlada lahu fil qawli aw ma ashbaha dhalika la 'udda hadha qawlan ghairu sadid. Misalkan apabila seorang melihat kemungkaran, kemudian dia ingin nahi mungkar, ingin mencegah kemungkaran itu. Melihat seorang melakukan kesalahan, dia ingin mencegah, dia ingin mencegah atau melarangnya. Akan tetapi waktunya tidak tepat. Bisa jadi karena yang dia lakukan itu, dia malah semakin menjadi-jadi. Orang yang dilarang untuk melakukan keburukan semakin menjadi-jadi. Atau saat dia menasihati dengan keras, dengan suara yang membentak-bentak, atau dengan cara-cara yang tidak baik. Walaupun yang disampaikan benar, maka ini tidak baik. Ini dianggap salah, dianggap sebagai qaulun ghairu sadid. Sehingga apabila seorang ingin mengatakan suatu, dia harus memikirkan apakah yang dikatakan itu adalah perkataan yang baik. Kemudian dia juga harus memikirkan apakah waktu untuk mengatakan hal itu adalah waktu yang tepat atau tidak. Fa idza taqal insanu rabbahu wa qala qawlan sadidan hasala ala faidatain yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka apabila seorang itu berusaha untuk mengatakan perkataan yang benar atau al-qaul as-sadid, Allah akan memberinya dua kebaikan. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amal-amalnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, yang menjadi kunci amal-amal kebaikan adalah lisan seseorang. Dan betapa banyak seorang nanti tersungkur ke dalam neraka, na'udzubillah, adalah disebabkan karena lisannya yang tidak dia jaga. Fabittaqwa salahul a'mal wa maghfiratud dzunub wa bil qaulis sadid salahul a'mal wa maghfiratud dzunub. Dengan takwa Allah memperbaiki amalan dan mengampuni dosa-dosa, dan dengan al-qaulus sadid, perkataan yang benar, Allah juga memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa ulima min hadhil ayah anna man lam yattaqillah wa yaqul qawlan sadida fa innahu huriya bi alla yuslihallahu lahu a'malahu wa la yaghfir lahu wala yaghfir lahu dzambahu fa fihi al-hathu ala taqwallahi wa bayani fawaidiha. Maka sebaliknya, orang yang tidak ada ketakwaan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, kemudian dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa mengatakan perkataan-perkataan yang benar yang disebutkan tadi, maka Allah tidak memperbaiki amalan-amalannya, dan Allah juga tidak mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan kita juga dijadikan orang-orang yang bisa mengatakan perkataan yang benar, qaulan sadida. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.